Jika anak sudah dinasihati baik-baik bahwa salatnya tidak tumakninah, tapi masih diulanginya terus, bagaimana Ustaz? Diulang lagi. Dia mengulangi kesalahan, maka diulang pula nasihatnya. Sampai kapan diulang-ulang? Ya sampai anaknya mendengarkan nasihat, sampai Allah memberikan hidayah kepadanya, dan sampai salah satu dari orang tuanya atau anaknya meninggal dunia. Terus bersabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Berdakwah itu membutuhkan kesabaran. Kalau anak kita melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam salat, maka kita nasihati dengan baik. Kalau berulang kesalahannya, kekeliruannya, maka diulang pula penyampaian nasihatnya. Diulang lagi kesalahannya dalam bentuk yang lain, diberikan nasihat lagi. Jangan bosan dan jangan putus asa dari menyampaikan kebenaran. Wallahu a'lam. Saya sudah berusaha menasihati dengan segala cara, dari yang lembut sampai yang tegas kepada anak saya usia SMP. Namun belum tumbuh kesadaran untuk terbangun sendiri ketika sholat subuh. Bagaimana cara untuk membangun kesadarannya Ustadz? Kesadaran itu bagian dari hidayah. Sayangnya kita manusia ini gak punya hidayah. Terus gimana Ustadz? Terus nasihati lagi. Belum berubah Ustadz? Jangan berhenti ajakannya lagi. Sabar lagi. Doakan lagi. Diperlembut lagi. Diulang lagi. Sampaikan lagi. Sabar lagi. Doakan lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai kapan kira-kira? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Sampai salah seorang di antara orang tua atau anaknya itu kemudian meninggal dunia. Coba diingat-ingat kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Sudah di ujung-ujung ini, banjir bandang ini sudah mendera. Anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh. Nak, irkam ma'ana. Ayo nak, naik bersama ayah. Ini kapal ayah buat dengan petunjuk wahyu Allah. Ayo naik. Anaknya menolak. Sa'awi ila jabal. Saya mau naik ke puncak gunung saja. Ya'simuni minal ma. Puncak gunung itu akan melindungiku dari air. Ini keras kepala, ngeyel ini anak. Diingatkan lagi oleh Nabi Nuh. La asimal yawma min amrillahi illa man rahimna. Tidak ada yang dapat terlindungi dari ketetapan banjir besar ini kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Ayah ingin kamu dapat rahmat nak. Naik nak. Fakana minal mughraqin. Tetap dia terbawa hanyut seperti yang lain. Sudah terbawa hanyut seperti itu, Nabi Nuh masih mengangkat tangannya. Rabbi inna wa'dakal haqq wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, janjimu kepadaku adalah janji yang benar, dan engkau yang paling sayang di antara semua yang memiliki kasih sayang. Baru kemudian ditegur, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Nuh, itu bukan anak, itu bukan keluarga. Innahu amalun ghairu salih. Itu adalah amal yang tidak salih. Jadi sampai ujung hayat masih diajak kebaikan. Meskipun hasilnya dapat hidayah enggak anaknya Nabi Nuh? Tidak. Ini anak Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ayah, mengapa ayah menyembah kepada patung-patung berhala yang bahkan mereka tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri? Terus meskipun ayahnya meninggal pula di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Sayangnya Rasul kepada Abu Talib seperti sayangnya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Beliau ingin Abu Talib itu masuk surga. Sampai di kasur kematiannya, artinya sampai kondisi kritis. Itulah ujung hayat Abu Talib
Nabi Muhammad SAW dengan lembut, dengan tulus, dengan penuh kasih sayang, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ikrarkan la ilaha illallah paman. Ayo paman. Sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan meminta pembelaan syafaat dari Allah untuk engkau. Sayangnya teman Abu Talib adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah saat itu. Dua-duanya gembong kesyirikan saat itu. Kamu mau tinggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Mau mendengarkan ajakan Nabi Muhammad, ditarik lagi, tarik ulur pun terjadi. Apa ujungnya? Mengikrarkan syahadat? Apakah Nabi Muhammad SAW yang salah? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan putus asa. Buang jauh-jauh keputusasaan kita saat berdakwah, mengajak anggota keluarga kita untuk baik. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Terus. Sampai kapan? Tanpa batas. Sampai akhir hayat mendatangi kita. Terus. Sampai hidayah menyapa. Allah berikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala.